Dukanya tidak ada kalau saya pikir, paling dukanya karena iklim sendiri. Kalau iklimnya bersahabat, tahun ini kita targetkan sorghum itu 5 hektar. Dalam konteks di Waimose kita melihat bahwa masyarakat cukup welcome menerima kehadiran Yakines dalam pengembangan program itu di lapangan. Jadi kami di Desa Waimose ini berkolaborasi dalam semua program, itu baik dari lembaga adat, LSM, lintas sektor dan juga pihak-pihak gereja. Sehingga inilah salah satu bentuk kegiatan kami di Desa Waimose pada hari ini. Di tengah gemuruh perubahan iklim dan ancaman ketahanan pangan, terdapat sebuah desa yang berdiri tegak dengan penuh semangat dan harapan. Desa Waimose, sebuah tempat tersembunyi di pelosok Nusantara, telah menjadi contoh inspiratif dalam pemberdayaan masyarakat dan konservasi alam. Selamat datang di Desa Waimose, desa yang telah memancarkan harapan dan perubahan. Di sini, kami akan mengajak Anda melihat bagaimana masyarakat Waimose bekerja keras untuk membangun ketahanan pangan, memberdayakan perempuan dan anak-anak, serta menjaga kelestarian sumber air mereka. Desa Waimose memulai perjalanan mereka dengan bertani organik. Dengan metode yang ramah lingkungan, bebas dari pestisida kimia, para petani di desa ini telah meningkatkan hasil panen mereka dan menjaga kesuburan tanah. Ini adalah salah satu bahan pangan lokal kita yang sedang digalakkan di 12 desa di Kabupaten Manggarai Barat. Lebih khusus di Desa Waimose juga yang hari ini. Tidak hanya di bidang pertanian, Desa Waimose juga memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Melalui berbagai macam program, desa ini memiliki keterampilan baru yang membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Kebetulan kehadiran Yakines ini sangat bertepatan sekali dengan program desa. Kebetulan dari tahun saya ini kan sudah jalan satu tahun setengah. Terus tahun pertama itu kita prioritas di ketahanan pangan. Di ketahanan pangan, kehadiran Yakines langsung akomodir semua jenis kegiatan. Karena poin yang dibawa Yakines kan ada 3, konservasi mata air, BSP dengan pertanian. Yang saya jalan selama ini adalah kelompok pertanian lewat kelompok sayur dan sorghum. Kita jalankan sudah dalam setahun dengan tadi dana 60 juta, 160 juta. Dari 160 juta ini soal pembelajaran itu berdasarkan RAF bersama dengan Yakines. Dan itu terpakai habis, total dan panas segala macam. Nah, kehadiran Yakines memang sangat membantu kelompok sayur, termasuk kelompok sorghum. Keuntungan buat kami. Dari dulu memang pemerintah sebelumnya sering buat kelompok tadi, tapi tidak efektif. Nah, tahun 2023-2024 karena dapatnya Yakines sangat bagus sekali, dan ibu-ibu juga ini sangat begitu semangat. Bahkan kelompok yang kita buat atas dasar dapatnya Yakines itu 16 kelompok. 16 kelompok dan itu disesuaikan oleh desa, sehingga pembelajaran kemarin itu kan sesuai dengan jumlah kelompok. Dana 160 juta itu terpakai habis di 16 kelompok. Jadi mungkin itu gambaran sementara. Tapi saya banyak terima kasih kepada Yakines karena Yakines bisa menetapkan program ketahanan pangan. Ketahanan pangan dari praktisnya atau praktiknya, yaitu pemberdayaan lewat ketahanan pangan lokal. Keberhasilan desa ini tidak terlepas dari pengelolaan dana yang transparan dan baik. Setiap dana yang masuk dan keluar tercatat dengan rapi
dan dapat diakses oleh seluruh warga. Hal ini menciptakan kepercayaan dan kerjasama yang solid antara mereka. Banyak tertarik ke desa Baimose ya. Karena itu tadi, jadi presentasi untuk tahanan pangan Baimose itu kan 20%. 20% ini itu kan angka maksimal dari aturan undang-undang. Terus selama ini juga pihak lain juga melihat banyak sekali kelompok-kelompok ini yang maksimal dan hasilnya juga sudah kelihatan. Kalau satu tahun kemarin itu kelompok sorghumnya iklimnya bersahabat, mungkin hasil artinya berkelimpahan hasil sorghum di Baimose. Tapi karena cuaca iklimnya tidak bersahabat, ya mungkin total secara keseluruhan sorghum satu tahun itu ada tahun 2023, tapi tahun 2024 ini sasaran juga ke sorghum. Nah, kita kerjasama dengan berbagai sektor kemarin itu karena hitungan presentasi tadi, artinya kelebihan kelola dana pangan pangan. Jadi Amiho pandai teras kredit di kelompok Bapak Desa Baimose. Jadi salah satu program pemberdayaan yang didampingi salah satu program pemberdayaan pemerintah Desa Baimose yang didampingi oleh lembaga LSM Yakines yang sudah terbentuk pada tahun 2023, dan ada pun kelompok yang sudah berjalan, ada 11 kelompok, yaitu kelompok dari semua kelompok ini ada program pangan-pangan lokal, sayur-sayur lokal, dan sayur-sayur yang lain. Karena di Desa Baimose ini adalah sumber pangan lokal dan juga salah satu desa stunting, sehingga di Desa Baimose ini menjadi salah satu contoh untuk menghidupkan kembali pangan-pangan lokal dan juga sayur-sayur lokal. Lalu pemupukannya itu dari serba pupuk bekasi organik dan juga pupuk cair, pestisida, fungisida, M4 dengan KCL itu yang berbahan dan berbasis organik. Jadi bahannya tidak kurang, ada di sekitar kebun-kebun lahan ini yang kami kerja pada saat ini, teman-teman kelompok. Jadi selama ini saya salah satu tokoh petani yang bergerak di bidang pangan-pangan lokal dan juga sayur, bekerja sama dengan pemerintah Desa Baimose. Jadi kami di Desa Baimose ini berkolaborasi dalam semua program, itu baik dari lembaga adat, LSM, lintas sektor, dan juga pihak-pihak gereja. Sehingga inilah salah satu bentuk kegiatan kami di Desa Baimose pada hari ini. Baimose adalah salah satu desa dampingan Yakines dari 34 desa yang didukung saat ini dengan proyek bagaimana mendukung kemandirian pangan petani dan juga pengembangan pelestarian sumber daya alam. Dan ikon program itu adalah perempuan sebagai penggerak utama dalam ini. Nah, dalam konteks di Baimose kita melihat bahwa masyarakat cukup welcome menerima kehadiran Yakines dalam pengembangan program itu di lapangan, terutama dalam pengembangan pangan lokal secara organik dan juga menerapkan sistem pertanian organik di berbagai usaha pertanian, tidak hanya di pangan, juga di sayuran, juga di tanam yang umur panjang, dan itu Yakines merasa cukup baik, cukup bagus, dan masa depan pertanian di wilayah itu kita jamin akan memberikan kontribusi yang besar untuk perubahan baik secara ekonomi masyarakat maupun
memperbaiki lingkungan di wilayah Desa Wemose. Respon warga sangat-sangat antusias. Pro kontra itu pasti, tapi dominan yang senang. Yang senang, bahkan mereka ini berharap sangat-sangat mendukung sekali, karena dari segi administrasi transparan, terus sarana penunjang juga sangat-sangat transparan untuk kelompok. Dukanya tidak ada kalau saya pikir, paling dukanya karena iklim saja. Kalau iklimnya bersahabat, tahun ini kita targetkan sorghum itu 5 hektar. 5 hektar dan lahannya kita sudah siap dan itu disiapkan untuk tanam sorghum. Harapan ke depannya, karena ini kan program berkelanjutan, kalau tahun ini anggap berhasil, berarti kita kembangkan lagi yang namanya konservasi alam. Apalagi kan Yakines ini sangat membantu untuk bentuk-bentuk pohon lah. Bahkan konservasi untuk sementara yang dilakukan atau Yakines ini kan mata air yang ada di Desa Wemose ada 4, dan 4 itu sudah kita lakukan penanaman dan sekarang sudah berjalan dan rata-rata hidup. Kering masih keras. Petani di luar Wemose, kalau di luar Wemose mereka itu terharu. Saya sudah terharu karena memang desa-desa lain kan belum kelola seperti ini soal kelola dana pemberdayaan. Mungkin ada sifatnya agak tertutup lah atau alih ke jalan produksi, tapi kita tidak pernah kan murni hati muta untuk ke kelompok sayur ini. Kalau saya sebenarnya tidak mengharapkan selesai kontrak. Saya malah bersyukur nanti kalau Yakines ini perpanjang kontrak Desa Wemose. Karena terus terang kalau tidak ada dampingan Yakines, ibu-ibu ini kurang semangat. Kebetulan dampingan PL-nya juga di sini kan sangat dekat dengan kelompok ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini sangat antusias kan dengan kehadiran PL-nya. Karena PL ini kan boleh dikatakan dari rumah ke rumah dia jalan. Lalu yang berikut di sisi yang lain kita melihat juga Wemose mendapat dukungan yang baik dari pemerintahan desa setempat. Kita lihat di mana kita sudah merumuskan peraturan desa di Wemose terkait dengan kedaulatan pangan dan pelestarian sumber daya air, dan sampai dengan saat ini pemerintah desa cukup mengkawal baik terhadap poin-poin aturan itu. Mereka menjalankan secara baik di lapangan, dan juga pemerintah membantu mengalokasikan anggaran untuk mendukung pertanian organik di Desa Wemose dan pengembangan pangan lokal. Kalau pihak lain itu kan untuk sementara hanya sebatas support saja. Kalau yang ini itu BKKBN itu sudah sangat membantu, baik dari segi kelompok sayur ini, walaupun hanya penunjang lah, perangsang untuk ibu-ibu ini semangat. Karena apa tujuannya? Karena kaitan dengan stunting. Yang ada gambaran sosial dengan pertanian kan yang sudah lama mereka janji, tapi mereka mau lihat buktinya dulu. Kalau saya tahun ini hasilnya maksimal, pasti mereka ikut bantu. Kalau pemerintah lain kan memang kita koordinasikan dengan dinas DPMD. Dinas DPMD kemarin kebetulan Wemose ini sedikitnya dana pemberdayaan ini maksimal. Mereka mengharapkan seperti itu. Karena itu tadi memberikan nilai baik, karena dampingan Yakines. Bahkan mereka kemarin giring semua desa ini kan supaya semuanya dampingan Yakines. Yakines, memang itu saya bilang tadi, harapan saya itu kan tidak boleh putus kontrak. Ya, hanya itu. Kenapa? Kalau saya lepas dengan Yakines, saya juga istilahnya kan kelabakan soal pengetahuan soal pertanian. Maka selama ini kan buat pupuk organik ini kan, itu kan yang laki itu kan Yakines.
sering ikut pelatihan juga, sering belajar diskusi dengan pembesar Yakines. Kalau ada istilahnya anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA dia sangat terbuka, malah kami bersyukur. Jadi kita sangat berterima kasih atas kerjasama yang baik ini. Ini merupakan salah satu cerminan kerja bersama, kolaborasi antara berbagai pihak di lapangan, baik itu LSM, kemudian pemerintah desa, lembaga-lembaga terkait di desa yang juga turut mendukung dan bersama-sama mau membangun untuk perubahan sistem pangan dan pelestarian sumber daya alam di Desa Wemose. Desa Wemose telah menunjukkan bahwa dengan semangat gotong royong dan pengelolaan yang baik, ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan bisa diwujudkan. Desa ini menjadi contoh bagaimana perubahan positif bisa terjadi dari akar rumput. Wemose adalah bukti bahwa harapan dan perubahan nyata bisa dimulai dari desa kecil. Semoga kisah ini menginspirasi banyak orang di Manggarai Barat untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Kopi Pandit Largus.